Karena sebelum rilis deklarasi kemenangan kita sudah banyak juga yang memberikan ucapan selamat karena prediksi kita ya sebenarnya memang mengarah ke situ. Kita ketuk-ketuk kamarnya, kita kasih bangun, kata dia ada apa? Saya bilang kami hadir ini untuk menyampaikan bahwa hasil pilkada tadi 2027 November ini hasilnya pemenangnya. Dia mengatakan ya alhamdulillah sejak awal memang kami sudah sampaikan insya Allah Anda jadi pemenangnya. Dan setiap hari kami melakukan itu, berkunjung ke semua desa, hampir semua dusun kami datangi dan banyak harapan-harapan masyarakat terkait dengan bagaimana menuju tengah ke depan juga kami catat. Dan 3 hari pasca pencoblosan kami melakukan zikir di Masjid Al-Arsal setiap malam. Itu disebabkan karena memang upaya yang kami lakukan sudah cukup maksimal. Tinggal 3 hari terakhir ini kita barengin dengan doa-doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Ilham Mulyon Indra, jurnalis tribunsulbar.com, kembali menyapa Anda dalam program podcast Mata Lokal Memilih Tribun Sulbar edisi Sabtu 14 Desember 2024. Hari ini Tribuners, saya sudah bersama Bupati Mamuju Tengah terpilih Haji Arsal Aras. Selamat sore. Sore Pak Ilham. Siap, sehat selalu Alhamdulillah sehat. Ini untuk mengakarkan diri saya harus panggil apa ini? Bang, Kak atau Uwe ini? Apa saja boleh. Jadi Tribuners, Haji Arsal Aras ini merupakan Bupati terpilih Mamuju Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU beberapa waktu lalu. Arsal yang berpasangan dengan Askari meraih suara 51,45% atau 38.343 suara, memenangkan kontestasi Pilkada Mamuju Tengah, mengalahkan 2 paslon lainnya. Nah, Tribuners, kita akan berbincang banyak dengan Haji Arsal terkait bagaimana visi misi kedepannya untuk membangun Mamuju Tengah jauh lebih baik lagi. Namun sebelum kita berbincang lebih banyak dengan Haji Arsal, kita akan membahas dulu terkait sedikit profil dari Haji Arsal. Beliau merupakan putra dari pasangan Aras Tamauni dan juga almarhum Haji Salma. Lahir di Tobadak, Mamuju Tengah pada 10 November 1982. Beliau menamatkan SD-nya di SDN Tobadak tahun 94, kemudian SMP di SMP 1 Tobadak, melanjutkan pendidikan di SMA 3 Makassar, kemudian mengambil gelar sarjana ekonominya di Setia Amkop Makassar, kemudian melanjutkan program Strata 2 di Universitas Hasanuddin, dan gelar ketiga doktor di Universitas Hasanuddin. Ini jurusan apa di administrasi ya? Oke. Nah, Tribuners, Haji Arsal juga ini merupakan ketua di beberapa organisasi yang bisa saya sebutkan. Ini ada Kuartir Cabang Pramuka Mamuju Tengah untuk masa jabatan 2021 hingga 2026. Kemudian Palang Merah Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah periode 2020 hingga 2025. Kemudian Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah periode 2022 hingga 2027. Kemudian Ketua Pengprov Perbakin Sulawesi Barat periode 2023 hingga 2008 dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Tengah 2024. Nah, Tribuners, itu tadi profil singkat dari Haji Arsal Aras, Bupati Mamuju Tengah terpilih. Kita akan berbincang lebih jauh terkait bagaimana visi misinya ke depan untuk membangun Mamuju Tengah. Oke, We. Kita akan berbincang lebih banyak ini terkait bagaimana sih visi misi depannya. Sebelum kita masuk, saya mau mengucapkan selamat. Terima kasih. Selamat atas keunggulannya memimpin dalam kontestasi Pilkada Mamuju Tengah, We. Nah, ketika sudah mendapat data quick count, hasil hitung cepat, tidurnya nyenyak, We? Nyenyak. Jadi gini, sejak awal mulai kampanye sampai pada proses selesainya pencoblosan 27 November kemarin, sebenarnya biasa-biasa saja. Karena di posisi itu kami yakin betul bahwa konsultan yang mendampingi kami bahwa insya Allah kita lah menjadi pemenangnya. Sehingga tidak ada perubahan yang berarti bagi saya di saat sebelum kampanye, setelah kampanye, dan setelah pilkada selesai. Bagi saya biasa aja. Ya memang sebelum
pemilu sebelum pencoblosan kemarin kita tidak terlalu banyak tidur. Iya. Disebabkan karena aktivitas kita padat. Iya. Sering mengunjungi masyarakat, sering berkunjung kemana-mana. Iya. Dan setelah pilkada ada perubahan. Perubahan itu kita hampir tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Saudara-saudara kita yang banyak yang berkunjung ke rumah. Kira-kira begitu. Jadi setelah penetapan quick count itu hasil hitung cepat muncul, Ya. itu ucapan selamat sudah bermunculan semua. Betul. Jadi kami tidak menggunakan hitung cepat, tetapi kami menggunakan real count. Real count. Jadi semua data di 275 TPS itu Iya. masuk secara bergantian. Sehingga tepat pada tanggal 27 jam 9 malam Ya. kami sudah tahu persis bahwa berapa jumlah total kemenangan yang kami raih. Yang pertama kali mengucapkan selamat siapa, We? Masih diingat? Sebenarnya cukup banyak sih kita. Lumayan. Karena sebelum rilis deklarasi kemenangan kita sudah banyak juga yang memberikan ucapan selamat karena prediksi kita sebenarnya memang mengarah ke situ. Jadi memang sebelumnya sudah diprediksi bahwasannya pencapaian suaranya seperti ini. Betul. Ya. Sudah diperkirakan. Sudah diperkirakan. Oke. Jadi Oktober terakhir kita melakukan rilis survei, itu hampir tidak ada beda dengan hasil yang sekarang. Perbedaannya memang tergerus sekitar 5%. Iya. Dan survei mengatakan kami menang di 4 kecamatan, kalah 1 kecamatan, faktanya demikian. Iya. Bagaimana respon dari ayahanda, Bapak Aras Tamuni setelah? Beliau saya lihat biasa-biasa saja, karena pasca kami deklarasi menang, kami datang untuk memberikan informasi, beliau dalam keadaan tidur, tidak memikirkan lagi pilkada. Kita ketuk-ketuk kamarnya, kita kasih bangun, kata dia, ada apa? Saya bilang, kami hadir ini untuk menyampaikan bahwa hasil pilkada tadi 2027 November ini, hasilnya pemenangnya. Dia mengatakan, ya alhamdulillah, sejak awal memang kan sudah sampaikan, insya Allah Anda jadi pemenangnya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, We, apa mungkin yang We sebelumnya itu lakukan sehari sebelum pencoblosan? Apakah ada doa bersama, We, yang dilakukan bersama keluarga, bersama Iya, betul. teman-teman? Jadi kurang lebih 3 bulan ini saya jalan cukup banyak waktu yang kami sita dan tentu banyak menyibukkan masyarakat kami. Kami keluar rumah itu jam 7 pagi, pulang jam 12 malam ke atas. Dan setiap hari kami melakukan itu, berkunjung ke semua desa, hampir semua dusun kami datangi. Dan banyak harapan-harapan masyarakat terkait dengan bagaimana Mamuju Tengah ke depan juga kami catat. Dan 3 hari pasca pencoblosan kami melakukan zikir di Masjid Al-Arsal setiap malam. Itu disebabkan karena memang upaya yang kami lakukan sudah cukup maksimal. Tinggal 3 hari terakhir ini kita barengi dengan doa-doa. Jadi sudah cukup puas ya UCW ya. Artinya perjuangan yang dilakukan selama ini berbuah. Betul. Manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian We, sila kira-kira kan visi misinya adalah Mateng daerah agropolitan. Betul. Bisa dijelaskan seperti apa sih konsepnya Mateng daerah agropolitan itu? Ya. Jadi agropolitan itu kita ingin menjadikan daerah Mamuju Tengah ini sebagai daerah pertanian. Ya. Kota pertanian yang berbasis pertanian. Jadi sejak daerah ini lahir memang kita sudah dikepung dengan pertanian. Jadi kalau kami review ke belakang, Mamuju yang dulu itu ketika mau membangun area-area pertanian khususnya di perkebunan sawit, itu digeser ke bagian utara. Maka ketika Pasangkayu 2022 mekar, hampir semua yang ada di Pasangkayu itu menjadi perkebunan sawit. Kami masih bergabung dengan Mamuju. Pemerintah ketika itu memang menggerakkan perkebunan itu mengarah ke utara. Mengarah ke area-area kita sini. Nah, praktis ketika Mamuju Tengah ini mekar, hampir semua daerah ini itu didominasi oleh perkebunan sawit. Jadi pemetaan pemerintah ketika itu memang area utara ini sebagai area perkebunan sawit. Sehingga praktis ketika daerah ini mekar 5 kecamatan, hampir seluruhnya kebun sawit. Ada kita lihat kebun jagung, ada kebun pisang, ada pangan kita. Nah, inilah yang kita mau tata ke depan sehingga praktis daerah ini menjadi daerah kota pertanian. Nah, kita mau kembangkan di sektor pangan kita. Kami sadar betul Mamuju Tengah ini lahir kita punya persawahan kurang lebih 10.000 hektar. Tapi saat ini kurang lebih 4.000 hektar saja. Disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan kurangnya persawahan itu. Jadi salah satu penyebabnya
sawah-sawah irigasi kami di Mamuju Tengah ini pasokan airnya itu kurang, bahkan tidak ada. Iya. Di beberapa tempat kami bisa pertahankan karena sektor air itu bisa ada. Tapi di beberapa tempat, saudara-saudara kami di Pulau Lereng itu bahasanya begini, Pak, kami tanam padi tapi beli beras. Dan ini sudah puluhan tahun kami. Nah, sektor air itu hanya bisa didatangkan dari bendungan Tomo masuk ke Pangale. Nah, sampai hari ini jaringannya itu ada, tetapi airnya tidak bisa sampai hari ini. Iya. Nah, masih ada beberapa titik kendala sehingga air tidak masuk sampai ke sini. Di Desa Kuo dan beberapa desa kita hanya bisa menggunakan sumur dalam. Kita menggunakan pompa untuk bisa mengairi irigasi. Itu pun masih kurang. Iya. Nah, ini harapan kita ke depan bagaimana bendungan Salulebo ini. Kemudian kita ingin ketika surplus air di sana itu bisa ada jaringan yang bisa masuk ke sektor-sektor persawahan kita sehingga ke depan bukan tidak mungkin sawah kita bisa bertambah. Kita ingin ada penguatan di sektor pangan yang menyebabkan daerah ini punya potensi yang besar untuk mengelola sektor pangan disebabkan karena potensi air kita sudah cukup. Iya. Nah, ini ke depan yang harus kita dorong agar bagaimana mengembalikan lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak produktif menjadi lahan persawahan di Mamuju Tengah. Iya. Ini sesuai dengan mungkin program dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian untuk membuka lahan pertanian baru. Kira-kira ini dari kecamatan yang ada di Mamuju Tengah ini, di mana yang berpotensi untuk penambahan lahan baru itu pertanian? Saya kira semua punya potensi ketika ada sektor infrastrukturnya. Di beberapa tempat kami lihat ada banyak sawah-sawah kemarin itu yang beralih fungsi disebabkan itu tadi, air. Nah, bukan tidak mungkin ke depan yang tadinya sawit itu bisa beralih fungsi ke pangan kalau sektor air itu sudah ada. Iya. Bukan tidak mungkin. Karena bagi saya, ya sawit ini memang punya penghasilan yang cukup bagus dan harus diakui masyarakat kami di Mamuju Tengah ini sebagian besar sejahtera diakibatkan persoalan sawit. Iya. Tapi sawit inilah yang punya nilai ekonomi lebih rendah dibanding dengan komoditas yang lain termasuk pangan, termasuk dengan sawah. Kalau dibanding-bandingkan penghasilannya sawah dengan sawit, tentu sawah lebih bagus. Ya. Jadi Mateng siap ya beralih, istilahnya beralih seperti itu ya. Yang dulunya Mateng ini dikenal sebagai daerah perkebunan sawit. Betul. Seperti itu sama dengan Pasangkayu. Kedepannya mungkin tidak memungkinkan, ada potensi untuk berubah menjadi masih banyak sektor, masih banyak kemungkinan, banyak bisa ada perubahan, kemudian ada potensi-potensi memang yang selama ini lahan-lahan itu ketika ada air bisa berubah fungsi menjadi sawah kembali. Ada beberapa titik, apalagi area-area yang sudah dipatenkan pemerintah. Jadi pemerintah sudah membuat regulasi di beberapa daerah di Mamuju Tengah ini yang sudah pernah dibuatkan pembangunan infrastruktur persawahan di sektor sawah atau cetak sawah, itu pemerintah tidak boleh merubah, tidak boleh beralih fungsi. Tapi sampai hari ini terkadang sawah itu belum bisa dimaksimalkan karena kenapa? Sektor airnya belum tercukupi. Jadi sektor airnya dulu dibenahi, nanti mungkin kedepannya persawahannya itu bisa diindikan lagi ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu visinya itu adalah mungkin terkait dengan sosial dan sebagainya macamnya. Kira-kira ini bagaimana sih mungkin nanti ke depannya ini membawa Mamuju Tengah ini mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal pembangunan lah seperti itu. Artinya kan ya Mamuju seperti ini, Polman seperti ini, seperti itu. Nah, Mamuju Tengah ini ke arah mana sih sebenarnya nanti? Jadi Mamuju Tengah ini ada yang tanya sampai hari ini di sektor perkantoran, fasilitas sarana perkantoran itu masih sangat minim. Jadi memang betul adanya karena pemerintahan Pak Bupati yang sekarang itu lebih memprioritaskan pembangunan di sektor kebutuhan mendasar seperti bagaimana pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, jembatan dibanding dengan sektor pembangunan infrastruktur perkantoran. Nah, jadi pemerintahan sekarang dominan ke situ. Dia sudah membangun satu kantor bupati, tapi kantor-kantor lain ada itu bantuan pemerintah pusat. Untuk dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sendiri itu masih sangat minim. Kenapa? Masih fokus kepada kebutuhan dasar masyarakat kita di sini. Bagaimana jalannya juga bisa tuntas, bagaimana air bersihnya bisa bagus. Kemudian di sektor-sektor yang lain yang bisa menjadi kebutuhan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan di sektor perikanan contohnya, di sektor-sektor pertanian contohnya, atau di sektor perkebunan, tentu masyarakat masih butuh pelayanan dasar. Nah, ini yang fokus didorong oleh pemerintah sekarang. Dan bukan tidak mungkin ke depan, tentu kami akan melihat juga
di sektor-sektor pelayanan itu sangat dibutuhkan. Nah sekarang pemerintah di sektor kesehatan kami di Mamuju Tengah cukup bagus. Ya. Walaupun sampai hari ini kami hanya mempunyai 1 rumah sakit, ada 11 puskesmas yang ada, tetapi saya melihat di sektor ini cukup melaju lebih cepat dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Jadi infrastrukturnya lumayan memadai, walaupun masih ada juga kekurangan. Ya. Kami meyakini betul tidak ada yang sempurna. Ya. Pasti masih ada yang kurang-kurang, tetapi orang di luar Mamuju Tengah bisa menilai lah seperti apa Mamuju Tengah dulu dengan Mamuju Tengah yang ada sekarang. Sekarang ya. Iya. Beda memang ketika orang-orang yang tinggal di Mamuju Tengah ini yang tidak sevisi dan tidak sejalan dengan pemerintah, tentu apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan pernah bagus. Iya. Ya, di mata mereka kan Iya, betul, betul. ya. Jadi selalu ada penilaian-penilaian yang mungkin ya ini mereka gimana? hanya mampu melihat di sisi negatifnya saja, Iya. di sisi ketidakbagusan saja, tetapi dia tidak mampu melihat seperti apa kondisi ekonomi kita sekarang, seperti apa pembangunan kita sekarang, seperti apa kondisi masa lampu dengan masa sekarang. Mereka tidak pernah melihat ke situ. Iya. Tapi saya kira itu wajar-wajar saja. Iya. Itulah yang biasa terjadi lah seperti itu. Iya, Ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Betul. Tergantung nanti mungkin mana sisi masukan dari negatif itu jadi inovasi, masukan positif untuk berbenah. Nah, salah satu indikator dari kemajuan daerah itu adalah banyaknya mungkin investor yang masuk, berinvestasi di suatu daerah. Kira-kira di Mamuju Tengah ini, menurut pandangan itu sektor apa yang mungkin berpotensi ke depannya ini selama kepemimpinan selama 5 tahun nanti ini adalah sektor mana yang mungkin memungkinkan nanti mendatangkan investor? Ya, jadi beberapa yang kami lihat Mamuju Tengah ini investasi di perkebunan itu masih punya potensi yang cukup besar, khususnya di pembangunan pabrik. Nah kita masih tentu akan membuka ruang, karena makin banyak pabrik tentu persaingan harga itu makin bagus, makin sehat. Kemudian kos angkut juga ke pabrik juga akan lebih murah karena jaraknya lebih dekat. Dan tentu saya punya saya melihat itu masih punya potensi yang cukup bagus. Kemudian di sektor yang lain kemarin ada hampir jadi investasi yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus yang berkaitan dengan pembangunan tambak yang skala besar. Tapi kala itu batal masuk ke Mamuju Tengah disebabkan karena kondisi peruntukan lahan ini yang belum pas terhadap masyarakat yang tinggal yang ada di situ. Nah, saya kira di Mamuju Tengah ini banyak potensi pembangunan infrastruktur pembangunan investasi di bidang tambak. Di Mamuju Tengah ini sudah ada salah satu tambak di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa yang punya potensi yang cukup bagus. Bukan tidak mungkin ke depan yang punya investasi ke Mamuju Tengah ini di sektor tambak itu akan kita buka seluas-luasnya. Dan itu cukup bagus di Mamuju Tengah. Iya. Kemudian itu menurut pandangan berapa lama Mamuju Tengah ini bisa menjadi daerah yang cukup bersaing dengan daerah-daerah lainnya? Katakanlah kita tidak melihat mungkin di Polman seperti itu atau di Sulsel lah, misalnya di daerah Mapang, Kep, Maros yang saat ini bisa dibilang daerahnya sudah cukup maju. Kira-kira Mateng ini butuh berapa lama untuk bisa seperti itu? Saya kira kita tidak bisa memprediksi karena pandangan yang bisa menilai itu kan orang-orang di luar Mamuju Tengah itu sendiri. Tapi bagi kami di Mamuju Tengah ini kami akan berusaha sekuat mungkin bagaimana agar daerah ini mampu bersaing. Bagaimana cita-cita kami adalah bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera, bagaimana masyarakatnya bisa aman, bagaimana pelayanan publik itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Mamuju Tengah itu sendiri. Karena keberhasilan kita tidak diukur seberapa panjang jalan dibangun oleh pemerintah, seberapa banyak jembatan yang dibangun oleh pemerintah. Bukan hanya itu yang diukur keberhasilan, tapi bagaimana pelayanan publik itu bisa berjalan dengan bagus. Bagaimana masyarakat datang ke rumah sakit terlayani dengan bagus, bagaimana mereka datang ke kantor desa, kantor kecamatan terlayani dengan bagus. Di sektor pelayanan publik itu juga penting. Dan di Mamuju Tengah ini salah satu daerah terbaik di Sulawesi Barat terkait dengan pelayanan publik. Nah ini yang kita mau jaga, kita mempertahankan itu terkait dengan pelayanan publik. Bukan saya katakan pelayanan publik di daerah lain tidak bagus, tetapi reward itu bisa diberikan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang terbaik yang ada di Sulawesi Barat, kira-kira begitu. Kemudian salah satu masalah sosial yang ada di Sulawesi Barat ini adalah
4 hal mungkin juga ya. Pertama kemiskinan, Betul. stunting, Betul. angka putus sekolah, Ya. sama pendidikan dini, we. Ya. Ini yang sangat tinggi saat ini, Betul. terutama stunting. Ah. Katakan begini, we. Ketika dia miskin, maka dia akan putus sekolah. Ya. Ketika dia putus sekolah, maka dia akan menikah dini. Betul. Ketika menikah dini usia 16-17 tahun, maka potensi anaknya itu akan menjadi stunting. Ya. Ini saling keterkaitan satu sama lain. Ada program nggak, we, untuk mengatasi ini dari silakan. Tentu kita akan memberikan edukasi yang secara komprehensif bagi kita di Mamuju Tengah. Tadi kami mendapatkan informasi salah satu desa yang ada di Mamuju Tengah ini yang tidak ada stuntingnya lagi. Dia mendapatkan pergada di pemerintah pusat. Itu desa, kalau saya tidak salah, desa Bambadaru. Nah, kami akan mendorong terus bagaimana supaya stunting di Mamuju Tengah ini bisa kita tekan. Iya. Nah, tapi banyak faktor, bukan hanya persoalan kemiskinan yang bisa menyebabkan orang itu stunting. Mungkin saja perhatian orang tua yang kurang disebabkan faktor kesibukan. Iya. Tetapi yang harus menjadi perhatian serius bagi saya ke depan adalah terkait dengan pernikahan dini. Pernikahan di usia muda. Di Mamuju Tengah ini ternyata di Sulawesi Barat tertinggi itu di Mamuju Tengah. Nah, untuk mengatasi ini, apakah harus kita serahkan sepenuhnya kepada KUA yang menikahkan? Ataukah, tapi ini bagi saya ini adalah tanggung jawab kita semua ke depan. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua bagaimana untuk menekan angka pernikahan dini. Nah, di Mamuju Tengah ini memberi edukasi kami tidak akan henti-hentinya. Karena kebiasaan-kebiasaan nikah usia dini itu masih terjadi. Masih tinggi sekali, ya. Masih tinggi. Biasanya itu dari mindset orang tua mungkin ya, Saya tidak tahu persis, tetapi paling tidak kami masih temukan. Bahkan kami sendiri, kadang keluarga datang mengundang di sini, kami tidak bisa hadir. Kami sampaikan pemerintah kami tidak mensupport. Iya. Kami kalau bisa kasih waktu beberapa tahun ke depan baru nikahkan anaknya. Tapi faktanya juga tetap berjalan. Iya. Sehingga memang pemberian edukasi seperti ini masih sangat penting. Karena kenapa? Ketika menikah di usia muda, pertama tidak punya pekerjaan, betul, kecenderungan cerainya itu cukup besar. Kalau dia cerai, tidak punya pekerjaan, ya anak kecil itu mau makan apa? Iya, betul. Kira-kira begitu. Jadi apakah ada rencana mungkin ke depan juga akan menegaskan hal ini atau membuat peraturan daerah sendiri untuk lebih agar ini tidak semakin meningkat datanya? Ya, terkait dengan pernikahan usia dini, tentu kami akan melakukan pencegahan-pencegahan. Ya. Kami akan memberikan edukasi dan ini melibatkan semua kepentingan termasuk orang tua. Ya. Untuk mencegah yang menjadi perhatian pemerintah ke depan terkait dengan seperti stunting, bagaimana pola penanganannya, saya kira saat ini pemerintah sudah cukup bagus. Tinggal kita mau masifkan lagi. Kita ingin di Mamuju Tengah ini perusahaan-perusahaan itu terlibat aktif dalam proses membantu mengatasi stunting. Di Mamuju Tengah ini ada beberapa perusahaan sawit yang bisa kita gerakkan, bisa berkolaborasi dengan mereka, yang bisa bertanggung jawab setiap kecamatan terkait dengan penanganan stunting. Hanya mungkin saya tidak tahu apakah pemerintah sekarang sudah melibatkan itu atau belum. Tetapi bagi saya ke depan, ya semua stakeholder itu bisa masuk ke situ. Itu sifatnya mandatori ya, wajib. Ya, kita menginginkan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya investasi ke daerah, dia sudah mendapatkan keuntungan, maka dia punya kewajiban bagaimana lingkungannya itu menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab pendidikannya. Mereka harus bertanggung jawab. Berkontribusi lah. Harus punya kontribusi, bukan sepenuhnya oleh pemerintah saja, kan kira-kira begitu. Apalagi di Mamuju Tengah ini tidak ada satupun pabrik. Dari beberapa pabrik yang di Mamuju Tengah punya kontribusi ke pemerintah daerah. Nggak ada. Jadi itu nanti akan digalakkan lagi seperti itu ya. Ke depan kita akan dorong itu. Iya. Lumrahnya itu biasa kalau kita berkata kepala daerah baru, itu biasa selalu dikatakan apa sih nanti mungkin program kerja yang bisa dievaluasi 100 hari pertama 3 bulan. Ya. Ada penjelasan dari nanti ke depannya gimana? Kalau itu yang kami mau lihat ini di mana OPD di mana yang paling banyak menjadi keluhan masyarakat. Bagi saya, untuk menyelesaikan satu masalah harus tahu dulu apa masalahnya. Mengevaluasi seperti apa kinerjanya, seperti apa masalahnya, mencari tahu akar masalahnya di mana. Lalu kemudian kita bisa mencarikan solusi. Nah, kira-kira bagi saya itu menjadi penting evaluasi kita ke depan, apa yang menjadi problem selama pemerintahan
contoh pemerintahan Pak Bupati sekarang ini di sektor mana dulu? Kalau kita mau yang menjadi keluhan cukup banyak sekarang, mungkin di apakah di sosial, ataukah di rumah sakit, ataukah di kesehatan, sektor mana yang menjadi paling banyak keluhan publik? Sudah ada daftarnya, We? Kami belum masuk ke situ. Tetapi kami jalan di 54 desa. Menampung keluhan semua ya? Kami jalan ke dusun-dusun. Iya. Dan keluhan-keluhan itu cukup banyak. Contoh, kita kekurangan dokter ahli. Iya. Kita mau tracking dulu. Rasio dokter ahli di Mamuju Tengah itu sesungguhnya berapa sih? Iya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan apa masalahnya sehingga dokter ahli yang tidak mau tinggal di Mamuju Tengah, lalu kemudian kita akan mencarikan solusi seperti apa dokter-dokter ahli itu mau tinggal di Mamuju Tengah. Kira-kira begitu gambarannya. Masih seputar tadi, We, evaluasi. Apakah juga nanti akan melakukan mungkin rotasi atau bagaimana terhadap kepala OPD atau bagaimana, We? Saya kira di pemerintahan itu hal yang normal. Normal ya. Hal yang normal untuk memberikan penyegaran bagi rekan mereka yang kerja tapi kita ingin memberikan beban pekerjaan kepada mereka itu sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya yang mereka bisa lakukan. Hal terpenting bagi saya seperti itu. Jadi kita akan memberikan job-job kepada mereka itu yang punya kualifikasi, punya kemampuan dan punya SDM yang cukup bagus. Ya, kita juga tidak akan berani menempatkan orang pada posisi itu ketika dia tidak punya kemampuan apa-apa, kan kira-kira begitu. Jadi berapa bulan nanti, kira-kira setelah nanti mungkin pelantikan, ada mungkin evaluasi apa bulan pertama memimpin atau? Kalau aturan yang kita lihat itu kan 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan pasca pelantikan baru bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang ada. Ya. Jadi evaluasinya itu nanti berdasarkan adalah pada saat kemarin kampanye banyak menampung keluhan-keluhan ya, akan dilihat juga seperti apa mungkin pelayanan yang diberikan. Betul. Iya, seperti itu ya. Makin banyak keluhan masyarakat di salah satu OPD, maka tentu pelayanan di situ kita harus lihat apa masalahnya di situ sehingga banyak keluhan masyarakat kita di situ. Apakah nanti akan membuka juga pelayanan khusus mungkin kayak kan Wapres kemarin, Wapres Gibran itu ada lapor Wapres gitu, langsung ngirim ke nomor WhatsApp kalau salah kemarin. Apa seperti itu juga nanti? Kalau saya dimanapun itu bisa masyarakat datang untuk memberikan keluhan-keluhannya. Mau datang ke rumah boleh, mau ketemu di warung kopi boleh, mau ketemu di mana saja boleh. Silakan disampaikan. Karena kita ingin makin banyak informasi yang kami dapatkan, tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu ya. Oke, mantap sekali ini. Jadi kedepannya mungkin akan seperti itu, pelayanan akan lebih ditingkatkan lagi ya. Betul. Seperti itu, ya. Kita akan membangun pelayanan mall, pelayanan publik yang terintegrasi. Karena itu memang salah satu syarat setiap daerah membangun gedung perkantoran yang menjadi pelayanan publik tentunya di situ. Kita akan sentranya ada di situ. Rencana pembangunannya di mana tuh? Kami belum tahu persis, tetapi di Mamuju Tengah ini ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah itu adalah di Kecamatan Tobada. Tetapi yang dimaksud dengan Kecamatan Tobada untuk sarana perkantoran itu berada di wilayah KTM sini. Jadi tentu sarana pembangunan infrastruktur perkantoran itu harus masuk ke area situ. Area situ ya. Jadi rencana nanti mungkin di sekitar kantor bupati ya. Sekitaran situ ya. Sekitar bupati. Kita belum melihat seperti apa karena saya yakin betul di dalam ini sudah punya grand design master plan untuk pembangunan penataan perkantoran. Oke. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya mungkin agak keluar dari visi misi. Ini kan dikenal sebagai salah satu pengusaha juga. Pengusaha di bidang perkebunan sawit. Kemudian ada kebun cengkeh dan lain-lain. Apa yang mungkin melatar belakangi ini sehingga ingin maju di kontestasi pilkada dan mungkin visi misi tadi saya dengar itu ingin membawa Mamuju Tengah ini unggul dalam sektor agropoli gitu, pertanian gitu. Saya bergerak di politik itu yang support saya adalah usaha. Saya menjadi anggota DPR hampir separuh usia saya. Saya sekarang berusia 42 tahun dan saya 20 tahun, kurang lebih 20 tahun mengabdi di DPR. Saya rasakan betul periode pertama disubsidi sama orang tua, periode kedua disubsidi sama orang tua, periode ketiga mulai saya diajari bagaimana bergerak di
jasa perkebunan, bagaimana saya harus berkebun supaya mendapatkan pendapatan saya. Di situ baru saya merasakan betul bagaimana saya di politik itu bisa memberikan kontribusi sosial kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Disebabkan karena punya pendapatan dari sektor perkebunan itu tadi, pertanian itu tadi. Maka bagi saya wajib harus berkebun dulu, harus punya pendapatan dulu, karena masuk ke DPR itu adalah sebuah pengabdian. Saya tidak yakin betul kita masuk ke DPR itu ekonomi kita akan bagus di situ kalau kita tidak punya pendapatan di sektor lain. Seperti itu ya? Iya. Nah, bagaimana sih mungkin pada saat mungkin masih muda dulu, baru memulai karir di politik, kemudian juga baru mulai berusaha menjadi pengusaha, didikan dari orang tua gimana? Iya. Jadi bapak saya itu dulu kepala desa. Dia kepala desa mendorong saya masuk ke DPR. Kemudian setelah saya masuk ke DPR, saya merasa wah, ekonomi saya ini bukan tambah baik. Tetapi justru ekonomi saya merasa tidak cukup. Maka waktu itu Pak Desa mensubsidi saya menjadi anggota DPR waktu itu di Mamuju. Jadi saya anggota DPR di Mamuju itu saya dikasih rumah, saya dibelikan mobil, saya dibayarkan telepon, dibayarkan listrik, dibayarkan air. Wah. Karena kalau tidak seperti itu pendapatan saya tidak cukup untuk menghidupi ada keluarga saya, ada istri saya, ada anak saya. Nah, sehingga waktu itu beliau menyampaikan kepada saya, untuk menjadi politisi yang sukses, Anda harus punya pendapatan. Maka waktu itu saya mulai diajar bagaimana berbisnis di jasa angkutan CPO. Kemudian bagaimana kamu pulang ke sini silakan berkebun, saya kasih kamu tanah. Saya dikasih tanah, suruh tanam kakao lah waktu itu, suruh tanam sawit lah waktu itu. Tapi waktu itu saya belum berpikiran ke situ. Akhirnya memang geliat saya itu baru kurang lebih 10 tahun terakhir ini saja. Oh gitu ya? Iya. Jadi padahal 20 tahun yang lalu itu saya sudah ditempa masuk ke situ. Tapi ya namanya juga kita belum ada pemikiran ke situ, maka baru kira-kira 15 tahun terakhir inilah kira-kira. Iya. Jadi memang ada ada dorongan dari orang tua ya. Jadi didikan orang tua juga, mentalnya juga di situ ditempa ya. Ya, harus bagaimana bekerja dari situ semua sehingga menjadi seperti sekarang ini. Betul. Oke. Nah, kemarin waktu kontestasi pilkada ini informasinya bahwasanya ini adalah juga masih bersaudara lah dengan calon-calon yang lain. Kedepannya ini bagaimana sih mungkin merekatkan kembali ini? Karena kan kita ketahui kalau persaingan di politik ini agak cukup keras. Kedepannya bagaimana merekatkan kembali ini jalinan yang sempat mungkin agak renggang ini. Bagi kami sebenarnya tidak jadi masalah karena dalam model-model kampanye kami kemarin ini kami tidak pernah menjelekkan calon-calon yang lain. Bahkan kami menyampaikan calon nomor 1, 2, 3 kurang lebih sama lah. Kami hanya bertarung gagasan. Bagi mereka-mereka yang memang hanya berpikir negatif terhadap pemerintahan dan kami, ya tentu kesannya kurang bagus. Tapi bagi saya, pasca selesai pilkada ini, bagi saya sudah selesai semuanya. Ayo saya ajak kepada teman-teman yang lain, mari kita sama-sama untuk membangun daerah ini, memikirkan daerah ini. Bahkan jika ada pemikiran-pemikiran yang logis bagi kami terkait dengan kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, bukan tidak mungkin, ya kita akan duduk bersama untuk berkolaborasi untuk memikirkan kepentingan masyarakat kita. Jadi tetap akan menggandeng ya, tetap akan bersama-sama. Betul. Iya seperti itu. Iya. Ini sangat menarik sekali karena kemarin informasinya kan masih ada hubungan keluarga seperti itu. Betul. Nah, untuk selanjutnya kita ketahui bahwasanya ini adalah bupati terpilih di Mamuju Tengah. Untuk di provinsi ada Bapak Suhardi Duka. Kira-kira bagaimana nanti mungkin komunikasi ini di-inline-kan dulu di-inline-kan ya. Bagi saya dengan Pak SDK saya kira tidak ada masalah. Saya puluhan tahun bersama-sama dengan beliau. Beliau adalah senior kita, guru kita, sahabat kita. Beliau adalah friendly orangnya, terbuka, dan selama ini saya berkomunikasi dengan baik. Di momen pilkada ketika kita berpandangan sah-sah saja karena punya kepentingan berbeda. Ya, Pak SDK juga mungkin punya kepentingan berbeda di saat itu. Nah, saya juga punya kepentingan ini yang tidak bisa dipertemukan. Yang menyebabkan Partai Demokrat itu tidak diberikan kepada saya. Tapi pasca pilkada, saya tahu betul dia juga adalah politisi senior. Tentu
ya kami akan sama-sama berpikir bagaimana kepentingan daerah saya Mamuju Tengah. Beliau juga akan tentu berpikir bagaimana kepentingan Sulawesi Barat, di dalamnya ada Mamuju Tengah. Mamuju Tengah, seperti Ya, itu. saya kira untuk membangun komunikasi dengan Pak Suhari Duka, saya kira tidak susah bagi saya karena selama ini komunikasi saya cukup bagus. Beliau juga cukup baik terhadap saya dan saya hormat ke beliau. Saya kira tidak ada soal bagi saya. Insya Allah untuk mengkomunikasikan itu tidak susah bagi saya karena setiap saat saya bisa berkomunikasi dengan beliau. Iya. Ya. Pas pilkada sempat ada pertemuan komunikasi, Sampai hari, teleponan. ya sampai hari ini saya belum ada berkomunikasi, tapi saya kira ya kita hormatlah. Beliau kan yang akan melantik kita nantinya. Insya Allah pelantikan tanggal 10 Februari. Ya, Itu di agenda ketika tidak ada sengketa. Kalau ada sengketa, ada potensi, ada perubahan. Tapi kita tidak tahu seperti apa nanti. Terkait sengketa ini, bisa diurut-urut sedikit ini. Kan ada kemarin ada paslon nomor 2 kalau salah yang mengajukan. Tanggapannya sedikit. Bagi saya tidak soal. Karena ya salah satu cara ketika calon tidak puas terhadap hasil pilkada, maka memang harus ke MK. Nah, disitulah akan dibuktikan bahwa seperti apa gugatan yang mereka ajukan. Iya. Kalau gugatan-gugatan yang mereka ajukan itu bisa dibuktikan, ya pasti MK punya pandangan yang lain. Tapi kalau mereka tidak bisa buktikan, ya tentu kita juga punya pandangan yang berbeda. Oke, siap. Ini perbincangan yang sangat menarik, tapi kita harus dipisahkan oleh waktu, Siap. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan-pesan kepada Tribuners atau kepada warga Mamuju Tengah terkait mungkin pesan-pesan setelah masa kontestasi pilkada ini, silakan. Baik, pasca pilkada ini tentu kita berharap bahwa semua kembali ke aktivitas kita masing-masing. Harapan kami bagi masyarakat Mamuju Tengah yang kemarin ini punya perbedaan yang cukup meruncing terhadap politik, mari kita akhiri. Kami sudah berpesan beberapa kali, bahkan pasca deklarasi kemenangan kami kemarin menyampaikan bahwa pilkada telah usai. Mari memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun daerah ini kurang lebih 5 tahun ke depan. Karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Mamuju Tengah, terima kasih banyak sudah hadir memberikan partisipasinya dalam pilkada. Dan tentu kita berharap pilkada ini harus kita akhiri. Karena kenapa? Ya memang bolehlah kita perbedaan pandangan yang cukup di saat pilkada kemarin, tapi pasca pilkada mari kita akhiri karena ini adalah kepentingan kita bersama untuk kepentingan daerah kita Mamuju Tengah. Saya kira itu, terima kasih. Tribuners, demikian tadi perbincangan saya, jurnalis tribunsulbar.com bersama W. Arsal. Tribuners, kita akan jumpa dalam perbincangan podcast Tribun Sulbar selanjutnya. Saya Ilham Mulan beserta seluruh kru redaksi Tribun Sulbar pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.